Tarbiyah itu pendidikan, kalau terkecilnya adalah pelatihan. Nah, kita ini ada di dalam tarbiyah pelatihan yang sangat suci dan berkah, yaitu Syahrul Ramadan. Kenapa? Allah sendiri menyandarkan luar biasa sekali. Kullu amal ibni Adam. Semua amalan anak Adam itu untuk mereka semua. Ila saum, ila siam, ila saum. Kecuali saum. Kecuali puasa. Saum itu untukku, kata Allah. Dan aku sendirilah, yaitu yang akan memberikan pahala kebaikannya. Makanya barang siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tapi kok tidak bisa berubah menjadi lebih baik, tidak bisa meninggalkan keburukan kebiasaan yang tidak baik, bahkan tidak ada tanpa kebaikan amal solihnya, sungguh orang ini adalah orang yang rugi dan celaka. Kalau bahasa Nabi istilahnya rogibaan pun, sungguh rugilah, sungguh celakalah seseorang yang jadi dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tetapi tidak merubah dirinya menjadi lebih baik, ya, tidak menjadikan dirinya ya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, ini bulan emas, ya, saat yang sangat kita untuk berhijrah, saat yang sangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan sangat ya menjadi tujuan kita salah satunya adalah untuk membakar penyakit-penyakit hati. Ramadan artinya adalah membakar, maka hendaknya kita bakar penyakit-penyakit hati yang bisa merusak kebaikan amal soleh kita. Baik, saya ingin awali kembali, mengingatkan kembali, merefresh sebelumnya. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadannya dengan 3 hal, maka akan diberi oleh Allah 3 hal. Dan target dari 3 hal pun akan terpenuhi insya Allah. Apa itu? Yuk kita baca dulu hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang dimaksudkan apa? Siapa yang saum Ramadannya, puasanya dilandasi dengan 3 hal ini, maka paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal. Apa itu? Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diberi oleh Allah paling tidak 3 hal. Sekali lagi, puasa yang benar jelas dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Siapa yang berpuasanya dilandasi dengan ini tadi, iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diberi oleh Allah paling tidak 3 hal. Apa itu? Yang pertama, akan diampuni kesalahan dan dosanya. Gak ada yang amin nih? Amin. Emang dosanya ibu ini apa tinggal sedikit apa? Kok amin aja berat banget sih ya? Amin. Jadi yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Yang kedua, dicintai dan diridhai oleh Allah. Amin. Amin. Dan yang ketiga adalah yaitu dimasukkan ke dalam surga. Amin. Jadi diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah, dicintai dan diridhai oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ibu pilih yang mana? Pilih yang kedua, dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya, berarti 3-3-nya lah. Baik ya. Nah, puasa yang gimana itu? Yang jelas kalau dari sisi waktu, nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib. Walaupun saya lihat ini sekilas ini semua nih wajah-wajah penanti azan maghrib ini. Karena memang azan favorit di bulan Ramadan adalah azan maghrib ya. Bahkan kalau ada channel yang lebih cepat mungkin itu yang didulukan ya. Masya Allah. Saum Ramadan yang benar itu jelas diawali dari tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Meningkat lagi. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Meningkat lagi. Meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Dan termasuk dalamnya meninggalkan kemaksiatan dosa. Yang dilarang, diharamkan oleh Allah.
Sampai 3 ini saja sudah cukup bagus. Tapi belum istimewa. Lah istimewanya gimana? Istimewanya irtiqaul ibadah. Apa irtiqaul ibadah? Apa irtiqaul ibadah? Irtiqaul ibadah apa? Ini bahasa Arab loh ini. Wah, ini memang kelihatannya bukan orang Arab ya. Ya, jadi irtiqaul ibadah itu Ramadannya ini betul-betul dia berusaha meningkatkan kebaikan ibadah dan amal soleh. Kemarin sudah kita pelajari 11 kebaikan ibadah dan amal soleh. Ada yang masih ingat? Tolong sebutkan 9 saja dari 11 itu. Enggak mbak kebetan. Ya, sudah. Saya nggak perlu sebutkan lah. Saya nggak usah disebutkan, tak perlu disebutkan ini. Oh disebutkan. Tapi tidak saya terangkan. Jadi 11 kebaikan ibadah dan amal soleh, karena nanti kita bicaranya tarbiyah Ramadan, nanti materinya nggak sampai ya. Jelas 11 kebaikan ibadah dan amal soleh yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah khatam Al-Quran minimal 1 kali. Coba biasakan sebelum kita membaca Al-Quran berdoa. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mampukan aku menghatamkan Al-Quran di bulan ini ya Allah. Nggak mungkin lah rasanya. Kalau kita sudah doa seperti itu, masa kita bermalas-malas? Tapi juga bagaimana mungkin kita akan bisa menghatamkan Al-Quran kalau model bacanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Atau dilihat baru 3 ayat, dilihat ini kurang berapa lembar lagi, masih banyak. Ya. Jadi kalau kita ada seperti itu, pastinya kita terpacu. Malu. Bila perlu saya nggak akan tidur malam ini. Pakai dia didoping dengan kopi, campur garam sama odol. Wah. Iya, nggak akan ngantuk. Saya sendiri kalau minum kopi nggak ngantuk. Kalau minum kopi nggak ngantuk. Nggak tahu habis minum itu. Ya, baik ya. Yang kedua, yaitu apa? Sholat tarawih. Ya kalau bisa di masjid, tapi kalau enggak usah maksakan ke masjid, terutama ibu-ibu ya. Kemudian yang ketiga, memberi makan orang yang berbuka, memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa. Masya Allah, pahalanya kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dia. Itu nggak peduli ya. Yang dikasih itu mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang punya, orang enggak, pokoknya siapa yang berpuasa. Terserah mau ngasihnya roti, kue, mau kolak, mau buah, mau nasi bungkus, nasi nggak bungkus. Kalau nasi nggak bungkus ya prasmanan itulah Bu ya. Ya, apalagi sudah disiapkan dengan tepanku. Bukan tepanku ya. Tepan yaki. Oh, tepan yaki. Ada tepanku kok tulisannya tadi. Oh iya ada. Ya, jadi kalau kita, Masya Allah ini, mohon maaf ya, mungkin Ibu bisa berikan juga ilmu ini kepada terutama anak-anaknya atau saudaranya, terutama yang mohon maaf ketika dia berhalangan haid ya, wanita. Itu karena kan dia nggak berpuasa nih. Nah, tapi dia memberi makan dan orang yang berbuka, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Misalkan orang yang kita kasih ini dapat pahalanya 100, dia dapat 100 juga. Ya, lebih-lebih ketika kita dalam keadaan puasa, Masya Allah. Ya. Yang keempat, apa ibadah yang kita tingkatkan di bulan Ramadan ini? Yang keempat, 4 isinya. Yang keempat, 4 isinya. Memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Ayo. Ini masa-masa ya menjelang akhir ini maksimalkan. Sebelum saya lanjutkan ini Bu perhatikan. Jadi Bu gambarannya seorang ulama namanya Ibnu Jauzi. Ya, Ibnu Jauzi beliau menjelaskan, seorang ulama ini mengatakan apa? Waalaikumsalam. Ya, akhirnya datang juga. Ya, Ibnu Jauzi. Ya, alhamdulillah akhirnya datang juga. Kenalkan Bu, ini pusaka teman kita juga Bu. Cepat-cepat ya, dari Lampung tadi ferrynya cepat-cepat katanya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga insyaallah. Ya. Bu, perhatikan betul ini ya. Jadi Ibnu Jauzi mengatakan ini. Kalau bahasa kesimpulannya gini. Kita ini jangan sampai kalah dengan seekor kuda. Coba kalian perhatikan pacuan kuda.
perlombaan kuda itu ketika menjelang air finish itu baik penunggang kudanya atau kudanya itu sendiri, maka dipacu dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan garis finish yang terbaik. Kalaupun tidak juara, tapi garis finish yang terbaik. Jadi saya umpamakan pengendara kudanya itu, dan kudanya itu betul-betul dimaksimalkan. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan finish yang terbaik. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Siapa yang mau terakhir tadi? Oh, kalau mau terakhir silakan. Kalau saya enggak, samanya yang terbaik. Ya. Terbaik. Nah, nanti hikmahnya, ya baik hati, baik iman, baik ibadah, baik akhlak, baik ilmu, ya baik dalam kehidupannya termasuk tutur kata dan rumah tangganya. Nah, yang kelima, apa kebaikan ibadah amal soleh? Ya, tinggal sedikit nggak apa-apa Bu ya. Ya. Jadi yang pertama tasqiat. Yang pertama adalah kebaikan, ada 11 amal ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tadi apa? Yaitu khatam Al-Quran minimal 1 kali, ya. Karena kalau setengah ya mungkin lah sekali lah minimal ya. Ya. Kemudian adalah sholat tarawih, kemudian memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa. Yang keempat isinya 4, memperbanyak doa, zikir, istighfar dan mendoakan orang lain. Bu, maaf. Kalau kita mungkin ada, jadi kita ini ada yang sakit, doakan ini ya Allah. Siapapun kaum muslimin dan muslimat yang di muka bumi ini, di dunia ini sakit, angkat penyakitnya Allah. Kalau dia diuji dengan rumah tangganya, baikin rumah tangganya. Kalau diuji dengan pasangan hidupnya, ya Allah, sadarkan pasangan hidupnya nggak baik itu. Kalau diuji dengan anaknya, ya Allah, baikin anaknya. Ingat Ibu, semua doa-doa yang baik itu akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian malaikat berdoa, ya Allah, ini hamba-Mu ini baik ya Allah. Dia sendiri dalam ujian, apakah sakit, apakah ujian yang lainnya, tapi dia mendoakan yang lain. Ya Allah, berikan ya Allah. Kalau dia sakit minta kesembuhan misalkan, ya Allah, berikanlah ya Allah doa-doa yang baik itu kepada dirinya. Balik lagi ke kita. Dan kita nggak tahu Bu kapan lagi. Ini saat yang mustajab ini, penuh panjang jalan Ramadan ini. Ya, boleh jadi di 19 menit ini doa kita dikabulkan di Jawa Barat. Ya. Tapi syaratnya kita harus yakin, seyakinnya Allah akan mengabulkan. Jangan, kayaknya nggak dikabulin deh. Ya udah, gara-gara ucapanmu itu nggak dikabulkan. Terus sekali sudah optimis. Ya, apalagi Ibu pernah saya sampaikan yaitu kata pengingat. Masih ingat kan? Seorang muslimah yang baik dia harus selalu optimis, tidak pernah pesimis, tidak sinis, dan juga tidak suka memponis. Apalagi ngemis, najis. Itu kata Ustadz Akhlis, berarti bukan hadis, yang ngajinya yaitu malam Kamis. Ya, makanannya mungkin juga cemilannya ada kismis lah gitu. Nah, sayur sedikitnya ada juga sayur tomisnya. Ya, benar. Bu ya. Kemudian yang kelima adalah yaitu sholawat Nabi. Sholawat Nabi itu akan melembutkan hati kita. Sambil dalam perjalanan, sambil nyantai, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sambil membayangkan Nabi itu lembut, Nabi itu bijak, Nabi itu santun, Nabi itu baik, Nabi itu enggak kasar, Nabi itu pemaaf, bukan pendendam, Nabi itu peramah, bukan pemarah. Dan Nabi itu orangnya giat semangat ya. Nabi itu hatinya baik, akhlaknya mulia. Ketika kita bisa merasakan sholawat Nabi dengan seperti itu, insya Allah itu akan melembutkan hati kita. Amin. Yang keenam, apa yang keenam yang hendaknya kita jaga ini? Jaga betul ini Bu. Yaitu sholat rawatib dan sholat duha. Saya tanya Ibu, sholat rawatib apa sih? Ketika Ibu jawab sholat rawatib adalah sholat yang dilakukan sebelum dan setelah dari wajib atau yang mengiringi sholat wajib. Ya, sholat sunnah. Kalau Ibu jawab itu Ibu kurang, maaf ya, itu benar takrifnya, tapi kurang menyentuh. Kita nggak terpacu. Tapi ketika Ibu jawab, ketika saya tanya, apa itu sholat rawatib? Kata Nabi yang maksudnya, barang siapa yang dia menjaga 12 rakaat atau 10 rakaat,
maka di akhirat nanti dia akan dibangunkan rumah atau istana di surga. Amin. Maka kita akan terpacu menjaga maknanya apa? Menjalankan terus, nggak sekali waktu. Jaga betul. Nah, ibu sholat duhanya masih yang 2 rakaat atau yang 4 rakaat? Dua-duanya benar? 4 ya. Tapi kalau ibu jawab 2 ya nggak apa-apa. Cuman kalau 2 sejak tahun berapa? Ya ada peningkatan. Tapi ibu 2 rakaat bisa mengalahkan yang 4 rakaat. Masa sih? Iya. Rakaatnya memang nggak bisa terkalahkan, tapi kualitasnya. Contoh, rakaat yang pertama ibu baca 7 surat. Ya. Misalkan habis Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabbat, Idza, kemudian Al-Kafirun dan Inna A'tayna. Berapa surat? 7 surat. Rakaat yang kedua balik lagi dari Inna A'tayna ke An-Nas. Jadi 14 surat. Saya belum bisa, Ustaz, bisanya baru 3 surat. Ya 3 surat. Al-Fatihah, setelah itu An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Atau surat andalan ibu. Kulhu, Inna A'tayna dan Wal Asri. Ini kan surat-surat andalan ibu kalau sholat biar cepat selesai kan. Alhamdulillah. Itu memang betul penjiwaan itu. 3 surat itu Masya Allah. Baik. Jadi yang ke number 7. Number 7, amal ibadah yang kita tingkatkan adalah mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Usahakan betul ibu, Ramadan ini lebih istimewa, lebih banyak daripada di luar Ramadan. Ya. Jadi cuman untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikitnya ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit ya ikhlas, dubit-dubit najis. Alhamdulillah. Baik. Karena bukan ini temanya, intinya nanti ya. Yang ke-8. Yang ke-8 ini Bu, Masya Allah. Yang ke-8 Masya Allah. Apa itu? Umroh. Saya di sini nggak malu-malu untuk mengumumkan jika ada di antara ibu ada yang mau bayarin ngongkosin umroh, saya mau banget betul. Saya ikut ya Pak. Masya Allah. Wah, nah kalau sama tuh saya bayarin sama bagi yarwe, bayar dewe-dewe kalau gitu. Ya, yang penting Bu, usahakan Bu kalau nanti ada rezeki di program. Kenapa? Karena barang siapa yang dia umroh di bulan Ramadan, maka seolah-olah dia berhaji dengan Nabi loh. Berhaji dengan Nabi. Itu menunjukkan luar biasanya, yaitu fadilah keutamaan umroh di bulan Ramadan. Yang ke-9, kita tadi. Apa yang ke-9? Itikaf ya. Yang ke-9 ya sebetulnya ini yang ke-10 nggak apa-apa dah. Itikaf. Bu, kata kunci itikaf itu gini Bu ya. Kalau secara bahasa ibu masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, terus ibu diam sesaat. Zikir, istighfar, itu itikaf. Tetapi itu itikaf secara makna bahasa ya. Tapi kalau itikaf yang sebenarnya itu memang dari malam 21 sampai akhir. Ya, cuman gini, gampangnya Ibu Mam, itikaf itu apa sih? Itikaf itu adalah memutuskan segala ikatan dengan dunia atau manusia. Jadi fokus. Saya di masjid saya itikaf, tapi sambil main game, sambil main HP. Ya, saya itikaf kok. Ya, tapi masih ngelayani online bisnis online-nya itu nggak itikaf. Karena namanya itikaf itu memutus. Betul-betul ya. Doa, zikir, istighfar, fokus ya. Kalau dia bercari teman, boleh nggak ada masalah, tapi bukan teman. Ya Allah, ini mumpung kita kalau Ramadan kan aman, kita ngerumpi-ngerumpi juga nggak ada yang tahu, malas gitu, astagfirullah. Jadi memutus ikatan dengan duniawi. Jadi fokus betul untuk ibadah. Itu itikaf yang sebenarnya. Dan itu memang belum banyak yang mampu melakukan. Tapi paling tidak pelajaran dari pengajaran itikaf itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Melepaskan diri dari segala keburukan, termasuk melepaskan diri salah ya. Alhamdulillah, akhirnya datang juga. Baik. Ya, silakan. Baik. Itikaf. Nah, Ibu, itikaf ini istri-istrinya Rasulullah semua beritikaf. Istri-istrinya Rasulullah semua beritikaf setelah Rasulullah wafat. Nah, tapi kalau ibu mau itikaf, nggak usah nunggu suaminya meninggal dulu. Yang penting izin dari suami. Pak, besok malam aku
Aku mau itikaf, ada malam lagi aku mau itikaf. Sama siapa? Sama teman-teman. Apa kegiatannya? Ya baca Quran, muhasabah, diskusi tentang agama, zikir, wirid dan sebagainya. Oh bagus banget gitu. Terus kamu pulangnya kapan? Ya nanti Pak, kalau udah selesai ya udah kamu itikaf ya. Terus itikaf. Bisa pulang kamu. Suami bilang begitu, ibu nekat tetap itikaf atau enggak? Kalau ibu nekat tetap itikaf, sudah dosa, capek, enggak dapat apa-apa. Mendudukkannya dalam hal ini itikaf sunnah, taat sama suami wajib. Tapi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada manusia dalam maksiat dan dosa. Tapi kalau aku mau itikaf di mana? Di Masjid An-Nur, di Masjid Al-Hidayah, Al-Huda, Al-Ikhlas, di manalah misalkan Ar-Rahman, di Al-Furqan. Terus biayanya berapa, Mak? Enggak kok gratis. Ya ada sih, bayar seikhlasnya. Ya udah, ini ada uang 2 juta. Jadi papa kasih izin, iya papa kasih izin. Papa ridho kalau mama mau itikaf. Ibu itikaf enggak? Ibu itikaf atau enggak? Itikaf. Tapi terus suami bilang, tapi mama mohon maaf, nanti mama kalau pulang dari itikaf jangan kaget, di rumah ada yang baru. Ya di rumah ada yang baru, TV kan sudah punya. Halo, gimana? Tetap itikaf? Apa dulu? Mestinya tetap itikaf. Karena yang baru mungkin mobilnya, ya, mungkin skuternya, atau dipanya atau lainnya. Jangan pikirannya kotor, Bu. Ini Ramadan loh, Bu. Jangan suudzon. Yang baru, yang itu, yang bisa menyanyi menari, bukan itu yang dimaksud ya. Baik. Nah, yang ke-10. Apa yang 10? 11 loh Bu aturannya. Ada yang ketinggalan ya Mbak In? Ya. Yang belum ada apa itu? Coba satu yang belum. 11 kok mestinya? Salat tarawih sudah tadi. Thalabul ilm, menuntut ilmu. Hari ini kita lakukan salah satunya adalah menambah ilmu. Bu, sekali kita bermajelis ilmu di bulan Ramadan, itu kedudukannya lebih baik 11 dibanding 11 bulan di luar Ramadan. Tapi bukan berarti kalau gitu kita majinya Ramadan saja, bukan begitu. Nah, baru tadi yang ke-11 adalah tazkiyatun nufus, membersihkan penyakit-penyakit hati. Baik, sekarang